Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dulestari, NPM 2303050104. Di sini, saya akan membahas tentang globalisasi, lingkungan berkelanjutan, serta berbagai isu lingkungan yang menjadi tantangan dalam pembangunan dunia saat ini. Nah, dari ketiga hal ini sangat berkaitan erat karena globalisasi tidak hanya berdampak pada ekonomi dan budaya, tetapi juga pada cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Globalisasi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar bagi berkelanjutan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, eh, penting bagi kita memahami dampak globalisasi dan bagaimana membangun masa depan yang berkelanjutan. Nah, yang pertama ada pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan hal yang harus kita hadapi dengan bijak. Nah, globalisasi itu bukan alasan hancurnya nilai-nilai kebudayaan di suatu negara, terutama negara berkembang. Melainkan globalisasi itu akan membawa suatu negara ke peradaban baru yang akan membuat perubahan yang sangat signifikan di suatu negara dan pastinya memiliki dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam suatu negara tersebut. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari itu, kita itu dapat melihat dampak globalisasi dengan jelas. Nah, misalnya kita itu bisa membeli produk dari luar negeri secara online, menonton film dari negara lain, atau belajar melalui sumber-sumber internasional di internet. Nah, semua itu adalah bentuk nyata dari globalisasi. Namun globalisasi itu tidak hanya membawa kemajuan, melainkan juga membawa tantangan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Nah, seringkali budaya luar itu lebih dominan dan membuat masyarakat itu mulai melupakan tradisi sendiri. Nah, oleh karena itu globalisasi itu harus dihadapi dengan bijak. Nah, kita itu tidak bisa menolak arus globalisasi, tetapi kita itu bisa menyaring dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, dengan cara ini, globalisasi itu justru dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal ke dunia, bukan untuk menghancurkannya. Nah, globalisasi itu juga memberi pengaruh besar terhadap cara berpikir, gaya hidup, dan sistem sosial masyarakat. Nah, dampak positifnya itu antara lain ada akses informasi dan pengetahuan yang luas, terus kemajuan teknologi dan ekonomi, terus ada kemudahan dalam komunikasi lintas negara dan juga terbukanya peluang kerja dan pendidikan di tingkat global. Namun dampak negatifnya itu juga tidak bisa diabaikan. Nah, misalnya itu dengan hilangnya nilai-nilai tradisional, terus menurunnya eh, rasa nasionalisme, terus meningkatnya gaya hidup konsumtif, terus ada ketimpangan sosial antara kelompok yang mampu mengikuti arus globalisasi dan yang tertinggal. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempertahankan identitas budaya nasional. Nah, dengan cara bagaimana? Caranya itu bisa dengan memperkuat pendidikan karakter, melestarikan bahasa daerah, serta bangga menggunakan produk lokal. Dan selanjutnya ada keberlanjutan lingkungan dalam perspektif globalisasi.
Nah, lingkungan berkelanjutan itu adalah kondisi lingkungan yang kelestariannya tetap terjaga, baik secara alami maupun melalui pengelolaan manusia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekosistem dalam mendukung kehidupan generasi mendatang. Nah, keberlanjutan lingkungan itu menjadi isu global karena mengapa? Karena kerusakan lingkungan itu di satu tempat itu bisa berdampak ke seluruh dunia. Nah, terutama itu melalui perubahan iklim. Nah, dengan kata lain, manusia itu boleh memanfaatkan sumber daya alam, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, contohnya, jika kita menebang pohon, maka harus diimbangi dengan menanam pohon kembali atau bisa disebut dengan istilah reboisasi. Nah, jika kita menggunakan air, maka gunakan secukupnya. Dan jika kita membuang sampah, pastikan juga kita membuang sampah itu pada tempatnya. Dan juga jangan jangan sampai mencemari tanah atau air. Nah, masalah lingkungan itu kini telah menjadi isu global karena kerusakan yang terjadi di satu tempat bisa mempengaruhi daerah lain di dunia. Nah, misalnya nih, polusi udara di satu negara itu bisa mempercepat pemanasan global yang dampaknya dirasakan oleh semua negara. Seperti itu. Eh, yang selanjutnya ada Yang selanjutnya ada isu lingkungan berkelanjutan. Nah, isu-isu lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan menurut Kurniawan et al. 2021 itu ada enam. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada polusi lingkungan, dan yang ketiga ada krisis air bersih, yang keempat ada pencemaran plastik, dan yang kelima ada kerusakan ekosistem, dan yang terakhir ada pengelolaan limbah. Nah, eh, menurut Kurniawan et al. 2021 itu eh, ada enam isu ya tadi. Nah, itu tuh menjadi isu lingkungan utama yang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, dari keenam isu itu saling berhubungan dan berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nah, yang pertama ada perubahan iklim atau climate change. Nah, perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang pada suhu dan pada cuaca di bumi eh, yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Nah, gas-gas ini seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, misalnya dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik. Nah, dampaknya itu sangat besar. Itu yang pertama bisa suhu bumi itu meningkat atau pemanasan global. Yang kedua ada musim menjadi tidak menentu. Yang ketiga es kutub di kutub itu mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan laut. Dan yang keempat itu ada terjadi kekeringan, banjir, dan badai ekstrim. Nah, perubahan iklim itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Nah, karena mengganggu pertanian, kesehatan, dan bahkan ketahanan pangan dunia. Yang kedua ada polusi lingkungan. Nah, atau disebut dengan environmental pollution. Nah, polusi itu adalah apa pencemaran pencemaran lingkungan yang
oleh zat berbahaya yang mengganggu kesehatan makhluk hidup. Nah, polusi itu terjadi eh, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada polusi udara. Nah, polusi udara ini berasal dari asap kendaraan, industri, dan pembakaran sampah. Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, hujan asam, hingga pemanasan global. Yang kedua ada polusi air. Polusi air itu bisa disebabkan oleh limbah industri, pestisida, dan sampah rumah tangga yang masuk ke sungai atau laut. Nah, akibatnya sumber air bersih itu tercemar dan makhluk hidup itu di air itu akan mati. Yang selanjutnya ada polusi tanah. Nah, ini tuh terjadi karena penggunaan bahan kimia berlebihan seperti pupuk dan pestisida. Nah, serta pembangunan limbah yang tidak dikelola itu menunjukkan kesuburan tanah. Yang selanjutnya ada polusi udara dan cahaya. Nah, itu meskipun sering diabaikan, ini tuh juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental manusia. Dan yang selanjutnya ada polusi polusi apa? Polusi itu adalah salah satu masalah paling nyata karena apa? Karena langsung kita rasakan setiap hari, nah terutama di kota besar. Yang ketiga ada krisis air bersih. Nah, krisis krisis air bersih itu adalah kondisi ketika eh, ketersediaan air bersih itu tidak mencukupi kebutuhan manusia. Nah, padahal air itu adalah sumber kehidupan. Kita itu tanpa air, manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak bisa bertahan. Nah, beberapa penyebab krisis air itu yang pertama, penebangan hutan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Yang selanjutnya ada pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga dan industri. Yang selanjutnya ada pemanasan global yang menyebabkan kekeringan panjang. Dan yang selanjutnya ada penggunaan air yang boros dan tidak efisien. Nah, dampaknya itu masyarakat itu di beberapa daerah itu harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih, bahkan memicu se- konflik sosial karena perebutan sumber air. Nah, maka dari itu pengelolaan air itu berkelanjutan sangat penting, seperti membuat sumur, terus ada resapan, terus menampung air hujan, dan menjaga hutan sebagai daerah eh, tangkapan air. Yang keempat ada pencemaran plastik. Nah, pencemaran plastik itu adalah masalah serius di seluruh dunia. Nah, termasuk di Indonesia. Plastik itu sulit terurai, butuh waktu ratusan tahun agar hancur sempurna. Nah, setiap tahun jutaan ton plastik itu dibuang ke laut, dibuang ke laut dan mencemari ekosistem laut dan membunuh jutaan hewan seperti ikan, burung laut, dan penyu. Nah, dampaknya itu bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada manusia. Nah, mikroplastik dari laut itu bisa masuk ke tubuh manusia melalui makanan laut yang kita konsumsi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita itu perlu mengubah gaya hidup menggunakan plastik sekali pakai eh, dan menggunakan tas kain atau botol minum isi ulang, terus mendukung kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah plastik, dan selanjutnya ada melakukan daur ulang secara konsisten. Nah, kita semua itu bisa berkontribusi melalui
dari isu kecil seperti menolak kantong plastik saat berbelanja. Nah, yang selanjutnya ada kerusak kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem itu adalah ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kerusakan ekosistem itu berarti terganggunya keseimbangan alam, misalnya akibat penebangan hutan, penambangan liar, atau alih fungsi lahan menjadi pemukiman. Nah, contohnya itu hutan tropis berkurang. Nah, itu menyebabkan eh, kurangnya eh hilangnya habitat hewan langka. Terus terumbu karang itu juga rusak karena limbah dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Terus yang selanjutnya ada tanah dan sungai itu kehilangan kesuburan dan daya dukungan. Nah, eh, kerusakan ekosistem itu menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss dan berdampak jangka panjang terhadap iklim, pangan, serta kehidupan manusia. Menjaga ekosistem itu berarti menjaga keseimbangan bumi karena setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam rantai kehidupan. Dan yang keenam terakhir itu ada pengelolaan limbah atau waste management. Nah, isu terakhir ini adalah tentang pengelolaan limbah. Eh, Limbah adalah sisa dari kegiatan manusia, baik dari rumah tangga, industri, maupun pertanian. Masalahnya muncul ketika limbah itu tidak dikelola dengan baik dan benar, misalnya dibuang sembarangan atau tidak dipilah antara organik dan anorganik. Nah, dampak limbah yang yang tidak terkelola itu antara lain yang pertama menimbulkan bau dan penyakit, terus menyumbat saluran air hingga menyebabkan banjir, terus mencemari tanah dan air, terus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Nah, solusinya itu adalah dengan penerapan prinsip 3R. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang kedua adalah reuse, itu menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, dan recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Nah, beberapa daerah di Indonesia itu sudah mulai menerapkan bank sampah dan ekobrik sebagai contoh inovasi pengelolaan limbah berbasis masyarakat. Nah, dari keenam isu lingkungan tadi, itu perubahan iklim, polusi, krisis air, plastik, pencemaran plastik, dan kerusakan ekosistem dan limbah itu semuanya itu saling terhubung. Nah, jika satu rusak, maka aspek lainnya juga ikut terganggu. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan itu eh, tidak hanya berbicara tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana manusia itu hidup selaras dengan alam. Nah, yang selanjutnya ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah salah satu isu lingkungan terbesar saat ini. Nah, perubahan iklim itu dapat berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Nah, perubahan iklim merupakan fenomena yang semakin menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, hal ini mencakup perubahan signifikan dalam pola cuaca, suhu udara, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi ekosistem bumi. Nah, maksudnya itu eh, maksud dari perubahan iklim itu sendiri itu hmm,
apa namanya pem- fenomena global yang menjadi perhatian utama dunia. Nah, pe- eh, perubahan iklim itu disebabkan oleh meningkatnya suhu bumi dan aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, pembakaran ini menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Nah, yang menahan panas matahari di atmosfer, akibatnya suhu bumi itu meningkat atau disebut pemanasan global. Nah, dampak dampak dari eh, dampaknya itu sangat luas. Yang pertama ada kekeringan dan krisis air bersih. Yang kedua ada kebakaran hutan itu semakin sering dan es di kutub itu mencair, terus permukaan air laut itu naik dan menyebabkan banjir. Nah, yang selanjutnya ada badai dan cuaca ekstrim meningkat, dan selanjutnya ada banyak hewan kehilangan habitatnya. Nah, untuk manusia sendiri, dampaknya dampak nyatanya itu yang pertama ada penyakit meningkat, hasil pertanian menurun, dan rumah rusak karena bencana dan bahkan kehilangan pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya itu ada upaya mengatasi perubahan iklim. Nah, karena dampaknya itu bersifat global, maka solusinya itu juga harus harus apa namanya global. Nah, penyebab dan dampaknya itu yang pertama penyebab utama itu ada pemanasan global akibat aktivitas manusia, dan yang kedua pembakaran bahan bakar fosil atau batu bara minyak gas, emisi gas rumah kaca, dan yang ketiga gas rumah kaca itu menahan panas matahari, suhu bumi meningkat, dan dampak global itu ada kekeringan, kekurangan air, kebakaran hutan, kenaikan permukaan laut dan banjir. Terus ada pencairan es kutub, terus ada badai ekstrem, dan yang terakhir penurunan keanekaragaman hayati yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, negara-negara di dunia itu sudah sepakat bekerja sama melalui beberapa perjanjian internasional. Nah, yang pertama itu ada kerjasama global. Nah, yang pertama itu ada Protokol Kyoto 1997, yang dimana perjanjian ini berada di bawah PBB dan mewajibkan negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target. Namun, penerapannya masih terbatas karena banyak negara berkembang belum mampu menyesuaikan diri. Nah, yang kedua ada Perjanjian Paris 2015. Nah, dalam perjanjian ini semua negara itu baik maju maupun berkembang itu berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dan idealnya itu 1,5 derajat. Nah, selain itu negara-negara juga sepakat untuk menggunakan energi bersih, mengembangkan teknologi ramah lingkungan, serta membantu pendanaan bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Nah, teman-teman, mungkin kita itu berpikir bahwa isu perubahan iklim dan globalisasi itu adalah masalah besar yang hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah. Padahal kita itu juga bisa punya peran penting sebagai mahasiswa. Nah, yang pertama itu menghemat listrik dan
air di kos atau rumah. Yang kedua itu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga menggunakan kendaraan umum, bersepeda atau jalan kaki untuk jarak dekat. Terus yang keempat, ikut kampanye lingkungan di kampus atau komunitas. Yang kelima, membiasakan diri memilah sampah. Dan yang terakhir, menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal. Nah, dari hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi kalau dilakukan banyak orang itu secara konsisten, hasilnya juga bisa luar biasa untuk bumi kita. Nah, teman-teman, globalisasi dan lingkungan itu sebenarnya itu saling terkait erat. Nah, globalisasi itu bisa mempercepat kerusakan lingkungan. Misalnya nih, karena meningkatnya produksi, konsumsi dan limbah industri. Namun di sisi lain, globalisasi itu juga membuka peluang besar untuk memperbaiki keadaan seperti melalui transfer teknologi hijau, riset internasional dan kesadaran globalisasi terhadap keberlanjutan. Nah, contoh sekarang nih, itu sudah banyak negara yang beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Ada juga gerakan global seperti Earth Hour atau World Cleanup Day yang melibatkan jutaan orang dari berbagai negara. Jadi globalisasi itu bukan musuh, tetapi bisa menjadi alat untuk kebaikan yang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, pembangunan berkelanjutan untuk masa depan itu menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, yang artinya kemajuan ekonomi itu harus tetap memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian alam. Nah, jika salah satu unsur diabaikan, maka pembangunan itu tidak akan bertahan lama. Nah, sebagai contoh nih, jika kita hanya fokus pada pembangunan ekonomi saja tanpa menjaga alam, maka bencana alam akan terus terjadi dan justru menghambat kemajuan itu sendiri. Nah, eh, baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya ingin menyampaikan satu hal penting, yaitu globalisasi itu adalah keniscayaan dan perubahan iklim adalah kenyataan. Nah, kita itu tidak bisa menghindari keduanya, tapi kita itu bisa memiliki cara untuk menghadapinya. Kuncinya ada pada kesadaran dan tindakan nyata. Mari kita jadikan diri kita itu bagian dari generasi yang tidak hanya menikmati kemajuan dunia, tetapi juga bertanggung jawab menjadi bumi ini agar tetap layak huni bagi generasi berikutnya. Terus eh, untuk kesimpulan pada materi apa globalisasi dan lingkungan berkelanjutan ini, dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa globalisasi dan pembangunan berkelanjutan itu merupakan dua fenomena besar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, globalisasi itu membawa dunia ke arah keterbukaan yang semakin luas, batas antara negara menjadi kabur, pertukaran informasi dan teknologi semakin cepat, serta interaksi budaya dan ekonomi semakin intens. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul tantangan besar terhadap keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya yang dimiliki suatu bangsa. Nah, globalisasi sejatinya tidak bisa dihentikan, tetapi bisa diarahkan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan, yang artinya kemajuan teknologi dan ekonomi yang lahir dari globalisasi itu harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas hidup manusia tanpa merusak alam. Nah, negara-negara terutama yang sedang berkembang perlu mengambil posisi bijak dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, dalam konteks ini, globalisasi itu seharusnya menjadi jembatan menuju kemajuan yang beretika dan berkeadilan lingkungan.
Nah, bukan menjadi penyebab kehancuran ekosistem dan hilangnya identitas bangsa. Sementara itu, konsep lingkungan berkelanjutan itu menjadi fondasi utama dalam memastikan kehidupan manusia di masa depan. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan bagi generasi pendorong mendatang, melainkan juga syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup generasi sekarang. Jika alam terus dieksploitasi tanpa kontrol, maka krisis seperti pemanasan global, perubahan iklim, pencemaran plastik, dan kekurangan air bersih akan semakin parah dan pada akhirnya kembali merugikan manusia itu sendiri. Nah, jadi kita itu juga telah membahas berbagai isu-isu lingkungan utama seperti perubahan lingkungan, polusi, krisis air, pencemaran plastik, kerusakan ekosistem, dan pengelolaan limbah. Dan setiap dari isu tersebut itu memiliki penyebab dan dampak yang saling terkait satu sama lain. Misalnya nih, pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan perubahan iklim yang kemudian memicu kekeringan, menurunkan hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan. Nah, kerusakan hutan itu memperburuk krisis air dan menurunkan keanekaragaman hayati, sementara pencemaran plastik dan limbah industri merusak lautan tempat sebagai besar oksigen bumi itu dihasilkan. Nah, semua masalah ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan adalah krisis multidimensi yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan manusia. Nah, eh, dari ini dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu dan berkelanjutan lingkungan ada berkelanjutan lingkungan itu ada dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan. Dunia yang terbuka dan maju secara ekonomi tidak akan berarti apa-apa jika lingkungan tempat kita hidup hancur dan tidak dapat menopang kehidupan, maka dari itu kita harus belajar menjadi manusia yang global yang tetap menjadi bertanggung jawab lokal, berpikir secara global, tetapi bertindak secara nyata di lingkungan sekitar. Pesan dari saya, pesan dari saya harus kita pegang bersama itu bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Tugas kita bukan hanya memanfaatkan, tetapi menjaga agar tetap layak dihuni oleh generasi yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.